Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16, Sadar Diri dan Sadar Posisi. Robi mencebik, penolakan Dikta benar-benar disertai penjelasan gamblang nan mencolok, yang membuat Robi benar-benar ditinggikan ekspektasi dan dihempaskan kenyataan. Memberikan seseorang kesempatan kedua itu ibarat memberi peluru kepada orang tersebut. Di saat orang tersebut gagal menembak kita pada percobaan pertama. Lanjut Dikta tersenyum kepada Robi. Aku kira selingkuh sekali seumur hidup itu tidak apa-apa bagi seorang manusia. Robi berjalan ke Dikta yang kali ini membelakanginya. Selalu ada pilihan bang, itulah gunanya Allah memberikan kita akal pikiran. Kalau tahunya cuma hawa nafsu saja itu adalah binatang. Dikta bersuara. Dek, Robi mendelik mendapat sebuah tamparan keras dari Dikta berupa kalimat menusuk. Baiklah, aku rasa kita memang sudah tidak berjodoh. Semoga kau bahagia dengan pilihan terbaikmu. Robi berusaha tegar dalam segala penolakan itu. Dikta tersenyum, namun senyum itu segera luntur saat ia merasakan mulas di perutnya, yang membuat dia segera menekan kedua tangannya memegang perutnya. Karena rasa ingin buang air besar yang hebat. Dikta, kamu kenapa? Robi hendak memegang Dikta dan membantunya saat Dikta merasakan sakit di perutnya. Sebelum Dikta mengangkat tangannya memberi isyarat kepada Robi untuk tidak menyentuhnya. Kak Sean, Dikta berteriak pelan yang membuat Sean dan Mama Reni keluar dari rumah. Dikta, Sean berlari ke arah Dikta dan segera memapahnya. Kamu mau melahirkan ya? Kita ke rumah sakit. Sean segera membawa Dikta masuk ke dalam mobil disusul oleh Mama Reni. Sedangkan Robi masuk ke dalam mobilnya sendiri kemudian menyusul Sean menuju rumah sakit. Sabar ya. Mama Reni mengusap pelan kepala Dikta yang menahan sakit akibat kontraksi. Sakit. Keluhan Dikta membuat Sean melirik adiknya itu dan semakin menambah kecepatan mobilnya. Sampai akhirnya mobil tersebut sampai ke rumah sakit. Dikta, kita sudah sampai. Sean membuka pintu mobil dan segera menggendong tubuh adiknya itu. Dikta masih meringis menahan sakitnya. Saat dia merasakan sakit yang hebat saat air ketubannya sudah pecah dan membuat bayinya memaksa keluar. Bapak bisa tunggu di sini, biar kami yang menangani Bu Dikta. Dokter tersebut memberikan pemahaman kepada Sean, Robi dan Mama Reni agar menunggu di koridor. Sean mengangguk, dia tidak bisa tenang begini melihat kondisi adiknya. Karena ini baru pertama kalinya dia melihat kondisi orang yang ingin melahirkan. Kak Sean, Dikta mana? Adam datang dengan napas tersengal. Adam tampaknya baru saja memeriksa pasien. Karena masih memakai jas putih serta stetoskop yang masih menggantung di lehernya. Masih di ruang persalinan, jawab Sean yang membuat Adam seketika panik. Mendengar kabar bahwa Dikta melahirkan, membuat Adam deg-degan sendiri. Walaupun yang dilahirkan itu bukan anaknya, tapi ikatan hati mereka sudah cukup kuat. Robi sendiri yang merupakan ayah biologis anak itu ikut khawatir. Dengan berjalan mondar-mandir di koridor tersebut.
Bu, Dikta meminta seorang pendamping. Dokter yang menangani Dikta keluar. Robi yang merasa bahwa dirinya yang berhak ingin segera masuk. Sebelum lanjutan kalimat dokter tersebut membuat hatinya remuk. Dia meminta Dokter Adam. Benar-benar tidak ada lagi Robi di hati Dikta, kecuali sebatas ayah biologis dari anak dalam kandungannya. Adam berjalan masuk setelah berpamitan dengan Sean dan Mama Reni. Sebenarnya tidak etis dan beretika bagi Adam masuk ke dalam ruang bersalin. Namun untung saja Dikta masih tertutup auratnya dan Adam hanya berdiri di samping Dikta, yang sedang berjuang, sehingga itu bukanlah masalah besar. Mas Adam. Dikta menatap Adam dengan napas tersengal yang membuat air mata Adam jatuh. Melihat perjuangan calon istrinya. Kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Ingat, setelah ini kita akan menikah dan membangun keluarga kecil. Aku, kamu dan anak dalam kandunganmu, atau bisa ku sebut anak kita. Dikta tidak menjawab. Ia sudah kehabisan napas. Tanpa sengaja tangan Dikta menarik tangan Adam dan menggenggamnya erat, membuat Adam terkejut. Sebenarnya mereka belum bisa bersentuhan karena bukan mahram. Maaf ya Allah. Adam memilih balik menggenggam tangan Dikta dan memberinya kekuatan secara biologis dan hati. Aku gak kuat, Dikta berbisik kepada Adam dengan air mata yang jatuh. Adam menggelengkan kepalanya. Kamu kuat sayang. Kalimat cinta kesekian dari segala kosakata romantis yang Adam siapkan untuk pernikahannya nanti baru saja keluar. Adam mengusap kedua pelupuk mata Dikta dan menghapus air matanya, dan mengangguk memberinya kekuatan. Adam mendekatkan kepalanya kemudian sehingga membuat kening mereka saling bersentuhan. Aku mencintaimu. Entah sebuah ikatan apa atau memang ini sudah takdir. Tiba-tiba saja Dikta mendapat tenaga yang membuat Dikta berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan itu seiring ucapan alhamdulillah dari mereka. Kecuali wajah hancur Robi di balik jendela kaca transparan yang melihat ikatan cinta Dikta dan Adam. Kamu berhasil. Adam menyeka air matanya yang keluar karena momen emosional ini. Dikta menatap Adam lega, mereka makin memperkuat genggamannya. Sean dan Mama Reni menangis di luar. Akhirnya Dikta melewati hal yang paling sakit dalam hidupnya. Dokter beserta suster yang membantu persalinan Dikta segera membawa bayi Dikta untuk dibersihkan, meninggalkan Dikta dan Adam di sana. Kau membuatku takut. Adam terduduk lemas dan melepas genggaman tangan mereka. Aku sempat berpikir kau akan meninggalkanku. Setelah semua janji yang belum kutunaikan, Dikta tersenyum kepada Adam. Adam tersenyum balik kemudian berdiri dan mengambil tisu dan menyeka juga air mata Dikta. Melihat kondisi stabil Sean dan Mama Reni masuk ke dalam disusul oleh Robi yang masih berusaha biasa saja. Kamu buat kakak khawatir, jawab Sean mengusap puncak kepala Dikta yang tertutup hijab. Dikta ikut tersenyum kepada kakaknya, begitu dengan Mama Reni. Tak lama kemudian dokter dan suster datang membawa anak Dikta setelah dibersihkan. Anaknya laki-laki, tampan, sama seperti ayahnya. Dokter tersebut melirik Adam yang membuat Adam menyilangkan tangannya. Saya bukan ayah biologisnya.
Jawab Adam menggaruk tengkuknya pelan. Benarkah? Tapi wajah anak ini mirip denganmu. Gurau dokter tersebut menyerahkan bayi itu kepada Dikta. Mendengar itu membuat Adam malu. Sedangkan Robi walaupun itu cuma gurauan sebagai ayah biologis yang asli merasa panas mendengarnya. Akhirnya kamu lahir, sayang. Dikta mendekap erat bayinya dan mengecup keningnya. Lebih baik bayinya diazankan terlebih dahulu, ujar Mama Reni mengambil bayi tersebut dari tangan Dikta dan menyerahkannya ke Sean. Lebih baik kamu saja yang mengazaninya, nak. Kenapa aku? Bukankah ayah biologisnya ada di sini? Sean menolak dan menunjuk Robi yang seketika sakit hati atas sikap Mama Reni. Bukankah Robi sudah tidak memegang nasab atas anak ini? Apakah pantas? Tanya Mama Reni. Kata, pantas, benar-benar menusuk relung hati Robi. Membuatnya benar-benar hancur ketika nasab anak itu kembali dipertanyakan. Siapa saja berhak mengazani anak yang baru lahir walaupun bukan nasabnya. Jadi jika ditanya sekarang hak Robi lebih di sini, jelas Sean yang membuat Dikta dan Adam mengangguk. Mendengar penuturan itu membuat Mama Reni menyerahkan bayi tersebut kepada Robi. Robi mendelik menatap wajah polos bayi yang tidak pernah dia akui dulu. Dan bahkan menuduhnya hasil perzinaan dengan pria lain. Benar, apakah pantas? Batin Robi mengangkat kepalanya menatap sekeliling. Robi seketika menangis dalam mendekap bayinya. Benar-benar malu rasanya mengumandangkan azan untuk anak Dikta yang bahkan nasabnya sudah hilang kepada Robi. Robi menahan setetes air matanya lagi kemudian berjalan ke arah Adam. Dia menatap Adam retoris dengan nada mengajak. Kau yang akan menjadi ayahnya. Aku akan bahagia jika kau yang mengumandangkan azan di telinganya. Adam terdiam atas permintaan Robi yang atraktif dan mendadak membuat Adam kesulitan menjawab, sontak hening seketika. Adam memecah keheningan dengan menatap Sean. Mama Reni dan Dikta bergantian dan mendapat lampu hijau dari mereka. Aku mau. Adam meraih bayi tersebut dan mendekapnya dalam gendongannya setelah sebelumnya berada dalam dekapan Robi. Robi tersenyum. Kini suara azan terdengar berkumandang mendayu pada seisi ruangan tersebut dari bibir Adam. Di saat semuanya terdiam, Robi memilih pergi dari sana. Dia sadar sudah tidak ada lagi tempat di hati Dikta bagi dirinya setelah semua kesalahannya. Sehingga sekarang keputusannya hanya dua, sadar diri dan sadar posisi. Adam dan Sean kini sedang dalam keadaan bersitatap di ruang tamu. Mama Reni, Aurel dan Dikta yang sedang menggendong bayinya menatap mereka serius. Menurutku namanya harus memakai kosakata Anindito. Adam mengeluarkan pendapatnya. Menurutku namanya harus mengusung unsur Marvel, karena aku peminat serial Marvel. Dan sebagai paman yang baik, aku ingin keponakanku menganut nama itu. Sean bersikeras dengan pendapatnya. Tapi itu aneh. Apa yang aneh? Anindito Tirta Amar de Loki Marvel Adinata, bagus kan? Ujar Sean dengan bangga. Semua yang ada di sana tercengang dengan usulan nama tersebut yang dinilai sangat terlalu panjang. Kak Sean ngapain sih? Aurel menyenggol lengan Sean yang membuat Sean menatap Aurel.
Sayang, nama itu bagus kan? Ujar Sean meminta pendapat Aurel. Sayang, kita belum ada hubungan ya sebelum Kak Sean seriusin aku. Jawab Aurel impuls membuang muka dengan wajah memerah. Sabar sayang, pokoknya aku mau namanya itu. Sean tetap bersikeras dengan pendapatnya. Wah parah sih. Adam melipat kedua tangannya dan menatap Sean serius. Sudah, kalian berdua tidak usah sibuk memperdebatkan nama anak ini. Kan ibunya ada di sini, biar dia saja yang memberikan nama. Mama Reni melerai mereka berdua dengan menarik telinga keduanya. Sontak Adam dan Sean mengadu dengan tangan ditelungkup memohon maaf kepada Mama Reni. Masih mau berantem? Tanya Mama Reni kepada kedua pria yang sudah dia anggap seperti anak sendiri itu. Gak, janji kok. Sean menatap Mama Reni memelas karena memang dia sangat takut dengan jeweran telinga Mama Reni. Adam juga gak bandel kok Ma. Dikta dan Aurel yang melihat tingkah calon suami mereka hanya tersenyum geli kemudian saling melempar tatapan. Lebih baik kalian pergi belanja buat akikah hari ini, kambingnya udah mau dipotong tuh. Mama Reni memberikan daftar belanjaan kepada Adam dan Sean yang membuat keduanya siap 86. Adam segera keluar menuju mobilnya sedangkan Sean memilih tinggal sebentar menyaksikan Aurel yang tengah memakan permen. Suka banget sama permen, ujar Sean melirik Aurel. Rasanya enak, nih aku ada satu lagi, mau gak? Aurel mengulurkan tangannya memberikan permen kepada Sean. Bersambung.